Nyonya, ada kabar dari sana. Kekuatanmu Wushong tidak terduga dan tidak dapat diremehkan. Hal yang terbaik adalah menghindarinya. Beritahu mereka, pantau terus gadis bermargamu itu. Paling bagus bisa cari kesempatan untuk mengendalikannya. Hamba akan mengaturnya. Long Mong Sen, di dunia ini tidak ada masalah yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Karena kamu sudah memilih wanita cantik. Kalau begitu, negara ini akan menjadi milikku. Di kediaman Sekte Pedang King Yun. Aneh, aku jelas sudah menerobos alam Raja Roh. Tapi kenapa ingatanku masih tidak kembali? Kemampuanku juga tidak ada perubahan. Nona, Nona, siapa yang bicara? Ini? Celaka, Xiaoke, Nona sudah tidak ingat kita lagi. Kenapa menangis? Coba kita bawa dia masuk dan tanya dia dulu. Tempat ini akhirnya bisa berkomunikasi dengan Nona. Kamu masih ingat untuk kembali lagi? Aku sudah ingat. Kalian Xiao Zhu dan Xiao Kue. Kalian, kenapa bisa jadi begini? Kekuatan spiritual kalian sangat lemah. Kalian terluka? Sejak kesadaran spiritualmu hilang, kami tidak bisa merasakanmu. Tanpa dukungan kekuatan spiritualmu, sulit bagi kami untuk mempertahankan ruang. Kami hanya bisa melihatnya jatuh terpuruk. Kalian sudah menderita, serahkan padaku masalah selanjutnya. Nona. Baguslah kalau kamu tahu. Meski belum bisa mengembalikan ingatan antara aku dan Long Mong Sen, tapi bisa ingat gelang ruang juga cukup baik. Bagaimanapun, jika berlatih di sini, kecepatannya akan berlipat ganda yang bisa membantuku meningkatkan kemampuan. Mengenai Long Mong Sen, apakah sekarang Xuanxi sedang berkomunikasi dengannya lewat cermin? Aku akan menemuinya sebelum tidur. Tuan, Nona Wushuang dan Tuan Muda Xuanxi sedang kembali ke Sekte Pedang King Yun dengan selamat. Selain itu, formasi teleportasi khusus dari Sekte Pedang King Yun ke Istana King Long yang Tuan perintahkan juga sedang dibangun dengan intensif. Kami usahakan untuk menyelesaikannya saat Tuan kembali dari Istana King Long. Bagus, ada lagi. Tambahkan beberapa orang di pinggiran Sekte Pedang King Yun. Kamu lakukan sendiri. Baik. Ayah. Sebelumnya, kamu tidak pernah bilang kamu mau pergi kemana dan melakukan apa. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Ayah tidak akan mencari wanita jahat di belakang ibu, kan? Siapa yang mengajarimu ini? Aku sedang ada di kendaraan udara, sedang bersiap kembali ke Istana King Long. Untuk apa kembali ke Istana King Long? Aku beritahu kamu, tapi kamu jangan beritahu ibumu ya. Tentu, ini rahasia di antara kita berdua. Sebenarnya kali ini aku pergi membatalkan pernikahan. Membatalkan pernikahan? Long Mong Sen, dengan siapa kamu mau menikah? Oh no! Lain kali jika ada masalah seperti ini, kamu tidak perlu sembunyikan dariku. Paling bagus kamu menikahi 3, 5, atau 10 orang, baru kembali. Dengan begini, Wushuang, aku tidak akan kekurangan bajingan untuk mengetes pedangku. Wushuang, jangan marah. Xuanxi, sudah waktunya tidur. Ayah yang bodoh. Tunggu saja saat pulang, berlutut kepada pedang bermata 2. Sudah ada janji pernikahan tapi masih menabur kasih di mana-mana. Sia-sia aku berpikiran untuk mencoba berhubungan dengannya sebelumnya. Aku sudah salah. Kamu punya janji pernikahan? Wushuang, jangan salah paham. Kali ini aku pergi menyelesaikan masalah ini. Bukankah normal seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir? Terlebih lagi kamu adalah kaisar masa depan. Seharusnya punya 3.000 wanita cantik di istana harem. Aku sangat mengerti. Di istana King Long. Li, baru-baru ini aku dengar kalau Mong Sen terjerat oleh seorang wanita bermargamu dari benua tingkat rendah. Apakah itu benar? Itu cuma pembicaraan orang desa. Sebagai kaisar muda istana King Long,
Monsen tentu saja bisa membedakan mana yang lebih pantas. Salah satunya adalah nona besar keluarga Helian yang sudah membangkitkan kemampuan pemanggil. Seorang lagi adalah murid sebuah sekte tingkat rendah. Apa mungkin dia masih akan salah memilih? Kaisar Istana Qinglong yang bernama Long Changrui. Sebulan yang lalu, Helikian membangkitkan kemampuan pemanggil dan menundukkan para monster. Lautan awan bergulung-gulung dan kemerah-merahan hari itu. Ini telah membuktikan kalimat, warna langit dan bumi berubah yang ada dalam ramalan. Barangkali Heliakian adalah orang yang ditakdirkan untuk Mosen. Selama mereka berdua menikah, maka bencana besar Istana Qinglong juga akan terselesaikan. Yang mulia terlalu berlebihan. Jelas-jelas bencana itu adalah Mosen. Bagaimana bisa melibatkan istana? Mosen adalah kaisar Istana Qinglong berikutnya. Bencana dia tentu saja bencana istana juga. Tapi ramalan ini belum pasti. Jika terjadi kesalahan, bukankah istana juga ikut menderita bersamanya? Kalau saja kaisar muda bisa diganti. Lancang. Mosen adalah pewaris yang dipilih oleh Dewa Naga sendiri. Bagaimana boleh diganti sesuka hati? Bagaimana Monsen pergi ke benua tingkat rendah waktu itu? Apakah kamu sungguh mengira aku tidak tahu apa-apa? Yang mulia, Ayah dan ibu mertua, kenapa mereka bisa datang? aku yang minta mereka datang. Kedua orang tua ini sangat menyayangi Monsen sejak kecil. Sekarang pernikahan Monsen sudah dekat. Jadi aku membuat keputusan sendiri untuk mengundang mereka datang. Mohon yang mulia memaafkan aku. Li bermaksud baik, mana mungkin aku menyalahkanmu. Bangunlah. Ya, Barusan aku hanya sedikit keberatan. Jangan simpan dalam hati. Berbenahlah, lalu ikut aku ke aula utama. tampaknya kaisar sudah mulai curiga padaku. Aku harus segera beraksi. Ling Xiaoxiang dan Chang Sunrong, dua orang tua yang pantas mati ini, sejak dulu selalu memanjakan Monsen, dan mereka pasti akan mendukung dia yang membatalkan pernikahan dengan keluarga Helian. Jadi, bentrokan antara ayah dan anak itu adalah hal yang akan terjadi cepat atau lambat. Helia Yuan, putra sulung keluarga Helian. Kian, jika kamu masih tidak mengangkat kepala, pesta pertunangan akan segera berakhir. Kakak, kamu jangan mengolokku. Aduh, sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Tidak tahu bagaimana kabar Monsen sekarang. 3 tahun lalu aku masih menerima suratnya. Katanya dia kehilangan orang kesayangannya. Sekarang dia bilang ingin menikahi nona keluarga Helian. Hatiku sungguh. Chang Sunrong, nenek Monsen dari pihak ibu. Dan ini adalah kakek Monsen dari pihak ibu, yang bernama Ling Xiaoxian. Dasar wanita tua, untuk apa berpikir banyak? Tidak peduli apa yang menjadi pilihan Mongsen, kita cukup mendukungnya saja. Kaisar muda Istana Qinglong telah tiba. Monsen, kenapa begitu terlambat? Kamu membuat orang-orang menunggumu? Masih tidak segera meminta maaf pada keluarga Helian? Sejak kecil, aku sudah tahu Long Mongsen adalah pewaris Istana Qinglong. Dia adalah pria terbaik di benua. Supaya pantas mendampinginya, aku harus berlatih hari demi hari. Dia membutuhkan seorang istri yang berpengetahuan luas dan pintar. Karena itu aku berlatih kecapi, catur, lukisan, dan kaligrafi, juga mengetahui sejarah. Dia membutuhkan seorang gadis yang mampu mengguncang langit dan bumi. Karena itu aku berusaha sekuat tenaga membangkitkan kemampuan sebagai pemanggil. Sampai berhasil menjadi istrinya. Dan hari ini akhirnya datang. Aku akhirnya bisa dengan terang-terangan. Ayahanda, kedatanganku kali ini adalah untuk membatalkan pernikahan. Apa? Kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Iya, aku sudah punya orang yang kucintai. Jadi, tidak ingin menikahi orang lain.
Kian, Kian? Kian, Kian? Ada apa denganmu? Sadarlah. Cepat panggil tabib. Kurang ajar. Pernikahan adalah hal besar. Kamu sebagai kaisar muda istana Qinglong, bagaimana boleh membuat keputusan sendiri? Pernikahanmu ini menyangkut takdirmu. Keluarga dan rakyat akan setuju. Ayahanda, aku datang ke sini hari ini bukan untuk meminta pendapat ayahanda dan orang-orang, tapi memberitahu. Kelihatannya undangan pernikahan yang diserahkan 3 bulan yang lalu adalah kehendak kaisar sendiri. Ayah dan anak saling sahut-sahutan. Kalian anggap masalah pernikahan adikku ini sebagai permainan anak-anak? Keluarga Helian akan mengingat penghinaan hari ini. Kami mohon diri. Yuan, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Li, cepat pergi jelaskan padanya. Pengawal, cepat awasi kaisar muda. Jangan biarkan dia keluar dari istana selangkah pun. Siap. Hanya kalian begini saja? Kamu sedang mengancamku? Long Changrui, apakah kamu anggap kami berdua sudah mati? Cucuku sudah bicara dengan jelas. Dia tidak menyukai gadis keluarga Helian. Jika kamu berani memaksanya, hadapi kami dulu. Jika karena keluarga Helian sampai bermusuhan dengan Ling Xiaoshan, itu tidak sebanding sama sekali. Sudahlah, lebih baik tenangkan kedua orang tua ini dulu. Baru pikirkan rencana untuk menundukkan Monsen. Monsen, pertemuan untuk pernikahan ini memang agak buru-buru. Tidak memberimu waktu untuk menyiapkan diri. Memang ayah yang tidak mempertimbangkan hal ini dengan seksama. Kamu pulanglah dulu. Kita bicarakan dalam beberapa hari lagi.